Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Saya Cavia, salah satu anggota Bidang 1 Senat Mahasiswa. Sebentar lagi kita akan ada mentoring keuangan, akan dimulai. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Iren. Terima kasih. Oke, makasih Zavia. Sore teman-teman semua. Jadi hari ini kita akan adakan kelas mentoring untuk MK ya, untuk UTS. Oke, aku share screen dulu ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas soal tahun lalu, itu UTS ganjil tanah akademik 2021-2022. Jadi di sini bisa dilihat ada 3 soal esai. Ini biasa kalau UTS pas online ya, itu ada PG dan ada esai. Cuman aku nggak tahu kalau misalnya pas offline itu esai semua atau ada PG-nya juga. Nah, di sini dikerjakan 3 soal selama 75 menit dan kalau misalnya biasa telat bakal dikurang poin. Nah, soal pertama itu mengenai rasio keuangan. Jadi soalnya sebagai seorang analisis, saudara diminta untuk membantu dalam mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan pada 2021 PT Zaza Bedor dengan menggunakan analisa rasio keuangan time series dan cross-sectional. Diketahui bahwa harga saham atau market price per share akhir tahun 2020 itu sebesar $2,5 per lembar dan jumlah lembar saham yang beredar 3.000 lembar dan 1 tahun itu 360 hari. Nah, berikut adalah laporan keuangan dari PT Zaza Bedor. Jadi di sini aku udah copy ke Excel-nya ya, bisa teman-teman lihat. Di sini kita ada yang kosong nih untuk marketable securities-nya, lalu net fixed asset-nya berapa juga nggak diketahui, total current liabilities, dan return earning. Nah, caranya cuman dikurangin aja ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kan ada angka-angka untuk total current asset. Nah, jadi untuk mengetahui angka marketable securities yaitu 72.000 dikurangi angka inventory, angka AR, kemudian angka cash, jadi kita dapat angkanya itu sebesar $1.000. Nah, kemudian sama untuk net fixed asset ini tinggal ditambahin land, ditambah building, lalu dikurang accumulation depreciation dari building tersebut sebesar jadinya 78.000. Nah, kalian bisa dicek lagi 72 ditambah 78 untuk net fixed asset-nya itu jadi sebesar 150.000 ya, teman-teman. Kemudian kita pindah ke liability. Di sini kita hitung dulu total current liability-nya yaitu 22.000 ditambah 47.000 itu sebesar 69.000. Kemudian ditambah long term debt-nya jadi total liabilities-nya sebesar 91.900. Nah, di sini juga ada common stock, tapi nggak diketahui return earning-nya. Jadi di sini 31.500 di 58.100 maksud saya, dikurang dengan 31.500. So, kita dapat hasilnya 26.600. Di sini bisa dicek hasilnya itu untuk stockholder equity dan total liability digabung dan menjadi $150.000. Nah, udah ketemu nih angkanya, kita lanjut. Di sini juga ada nih angka yang tidak diketahui untuk income statement dari PT Zaza Bedor sendiri. Nah, di sini udah saya pindahin juga ke Excel. Jadi di sini ada sales revenue, COGS, kemudian gross profit, operating expense, kemudian ada EBIT, interest expense-nya berapa, lalu ada net profit before taxes. Nah, di sini yang nggak diketahui itu taxes-nya 40%. Jadi cara tahunya itu dari net profit before taxes itu 10.900 kita kalikan dengan 40%. Jadinya adalah $4.360. Nah, jadi untuk step selanjutnya itu kita hitung net profit after taxes. Nah, jadinya net profit before taxes dikurangi dengan taxes jadinya sekitar $6.540. Nah, ini aku ada tulis informasi tambahan yang ada di soal tadi ya. Oke, jadi di sini diminta untuk isilah nominal atau angka yang masih kosong pada balance sheet dan income statement di atas. Dan buatlah perhitungan rasio keuangan perusahaan tahun 2021, serta buatlah analisis berdasarkan time series dan cross-sectional seperti dalam tabel di bawah ini, dengan jawaban baik atau tidak baik. Dan kesimpulan berdasarkan kelompok rasionya, yaitu 5 kesimpulan. Oke, jadi tadi kita udah udah langsung ngisi di income statement dan juga neracanya. Jadi kita next ke perhitungan rasio. Nah, di sini kan disebut ada 5 jenis rasio ya.
Kalau misalnya teman-teman tahu itu ada liquidity ratio, yang merah ini, kemudian ada activity ratio untuk yang kuning, debt ratio untuk yang hijau, kemudian ada yang biru profitability ratio, kemudian yang ungu market ratio. Nah, di sini kita bakal hitung aja langsung. Jadi di sini kan udah ada nih data dari income statement dan juga balance sheet-nya. Nah, aku langsung besarin aja di bagian Excel-nya. Nah, yang pertama kita bakal mengisi current ratio. Jadi kalau teman-teman tahu rumus current ratio itu yang pertama ada current asset dibagi current liabilities-nya. Jadi di sini kita ketahuinya itu angka aktual dari 2019 dan juga industry average untuk 2020. Oke, jadi kita hitung dulu yang aktual 2020. Berarti current asset dari Zilla Bedor ini adalah 72.000 dibagi dengan current liability sebesar 69.000. Ininya 1,04 ya, teman-teman. Nah, ini kita hitungin dulu ya. Hitungin per rasionya, baru ke rasio lainnya. Sebentar ya. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman lebih enaknya hitungin semuanya dulu, actualnya dulu, baru ngisi time series baik atau tidak baik, itu juga boleh, atau langsung ngisi tidak baik dan baiknya dulu. Nah, di sini aku mungkin enaknya apa sih namanya, hitung actual 2020 dulu ya. Nah, kita lanjut ke quick ratio. Di sini ada current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities. Jadi current assetnya itu adalah 72.000 dikurang inventory-nya, kemudian dibagi dengan current liability. Nah, angkanya udah muncul 0,39 ya, teman-teman. Kemudian ada lagi di sini ada average collection period, yaitu rumusnya adalah AR average atau akun receivable dibagi dengan sales per day. Nah, di sini AR average-nya itu adalah 25.000 dibagi dengan sales per day. Sales-nya itu, jadi di sini ada 160.000 dibagi 360. Dapat sebesar 56,25 hari. Kemudian ada inventory turnover. Nah, inventory turnover ini rumusnya itu dari COGS dibagi inventory. Jadi di sini COGS itu rasionya sebesar $106.000 dibagi dengan inventory yaitu $45.000. Dan di sini inventory turnover, kalau teman-teman kurang paham sama rasio sebelumnya, itu inventory turnover itu artinya apa? Artinya kayak perputaran inventory di dalam perusahaan. Jadi seberapa cepat inventory tersebut dibeli dan juga dijual. Jadi kayak langsung diputar gitu dalam usaha. Nah, kemudian kita lanjut ada debt ratio. Di sini debt ratio total liabilities dibagi dengan total aset ya, teman-teman, rumusnya. Jadi di sini total liabilities-nya 91.900. Nah, teman-teman jangan salah kalau ini total liabilities bukan total liabilities dan equity. Dibagi dengan total aset. Nah, kita dapat hasilnya. Nah, mungkin untuk digit di belakang koma itu bisa disesuaikan dengan dosen masing-masing ya. Biasa untuk kemarin itu sama Bu Erika 2 digit juga nggak apa-apa gitu, teman-teman. Nah, di sini ada time interest earn. Time interest earn untuk rumusnya adalah earning before interest dan tax. Jadi kita bisa lihat di income revenue. Maksud saya income statement ya. Income statement-nya di sini ada earning before interest and tax-nya adalah 17.000. 17.000 dibagi dengan interest-nya yaitu 6.100. Nah, kalau misalnya teman-teman ada soal nih, mungkin soalnya nanti boleh dicoret-coret ya. Nah, itu enaknya langsung coret-coret aja langsung di soalnya. Jadi nggak usah dibikin dulu ininya di di lembar jawaban kalian. Jadi langsung bikin ini di lembar jawabannya dan langsung berikan kesimpulan. Nah, kita lanjut lagi. Di sini ada gross profit margin. Gross profit margin itu adalah gross profit dibagi sales. Jadi 54.000 dibagi dengan salesnya 160.000. Oke, kita lanjut ke ROA. Jadi di sini return on asset itu perbandingan antara earnings available for common stockholder dibagi dengan total aset. Jadi di sini earnings for common stockholder-nya adalah $6.540 dibagi dengan total aset yaitu $150.000. Nah, di sini dapat 4,36%. Kemudian ada price earning ratio, yaitu di sini
market price per share for common stock dibagi dengan EPS. Jadi di sini market price-nya tadi kan di informasi tambahan di soal $2,5. Nah, dibagi dengan EPS, earning per share. Jadi, earning per share itu didapatkan dari earning available for common stockholder dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Nah, di sini kan kita ada 6.000. Dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar itu 3.000. Dan hasilnya adalah 1,15. Kemudian market book value ratio atau market price per share for common stock dibagi dengan book value per share for common stock. Nah, jadi di sini market price-nya udah diketahui ya $2,5. Kemudian dibagi dengan book value. Book value itu dapatnya dari mana sih, Ci? Nah, ini kalian bisa dapatin dari retained earning. Sorry, maksud saya common stock. Common stock dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Oke, berarti dapat angkanya yaitu sebesar 0,24. Nah, di sini kita akan membandingkan nih antara time series dan juga cross sectional. Mungkin time series dulu karena lebih mudah ya. Jadi di sini ada actual 2019 dan juga actual 2020. Nah, di sini untuk time series, untuk current ratio, kita bisa lihat kalau di 2019 itu 1,84, kemudian di actual itu, actual 2020 maksud saya, itu 1,04. Nah, kalau misalnya current ratio ini semakin banyak kan semakin bagus ya, semakin tinggi semakin bagus. Kira-kira teman-teman kalau lihat actual kayak gini, baik atau tidak baik nih? Mungkin boleh dijawab baik atau tidak baik ya. Kalau misalnya dia makin tinggi makin baik. Nah, sedangkan ini menurun. Jadi jawabannya adalah tidak baik ya, teman-teman. Oke, lalu lanjut juga ke cross sectional. Di sini kan makin tinggi makin baik. Sementara di actual 2020 itu nilainya 1,04. Sedangkan industrinya itu 1,80. Jadi di sini bisa dilihat industrinya itu lebih besar kan. Sedangkan yang perusahaan kita sendiri aja rendah. Padahal current ratio ini makin tinggi, nilainya itu makin baik. Jadi sama, itu untuk cross-sectional adalah tidak baik. Nah, lanjut, di sini ada quick ratio. Jadi quick ratio itu juga sama untuk perusahaan ini, itu kalau makin tinggi, itu makin bagus. Nah, jadi di sini kita bisa lihat actual 2019, itu angkanya 0,78. 0,78 sementara di 2020 juga makin turun nih, jadi 0,39. Nah, jadi kira-kira untuk teman-teman kalau misalnya makin turun, baik atau tidak baik untuk quick ratio. Nah, jadi kalau misalnya makin turun, itu tidak baik ya teman-teman, karena quick ratio itu makin tinggi, makin baik. Sementara ini makin rendah. Nah, sama juga untuk industry average. Jadi di sini bisa dilihat, industry average-nya itu 0,70, yang dimana lebih besar dibandingkan actual 2020-nya. Jadi tidak baik juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke average collection period. Di sini ada untuk pengertian rasionya sendiri itu average collection period. Jadi di mana piutang kita itu seberapa cepat dibayarkan oleh pelanggan. Jadi kalau misalnya kan piutang itu uang masuk dong ya kalau dibayarin. Jadi kalau misalnya uang masuknya lebih cepat, ya berarti bagus dong. Berarti perusahaan ini udah nggak ada resiko lagi atas piutang tak tertagihnya. Nah, jadi kalau misalnya angkanya itu makin rendah, itu berarti makin baik kan untuk perusahaan. Jadi kalian bisa lihat di sini untuk actual 2019-nya itu sebesar 36,5 hari. Sementara actual 2020-nya itu 56,25 hari. Ini kok malah jadi makin lama? Nah, berarti untuk time series average collection period-nya itu malah jadi tidak baik ya untuk teman-teman. Nah, sama nih kayak industry average. Jadi di sini industry average malah 37,5 hari, lebih rendah daripada si actual 2020 ini. Jadi sama aja tidak baik ya. Nah, kemudian lanjut ke inventory turnover. Jadi kalau tadi iya, kenapa? Berarti patokannya di aktual 2019 ya, Kak? Kan tadi kan aktual 2019 sama aktual 2020. Nah, itu tidak baik. Nah, terus industri average-nya kan lebih tinggi daripada aktual 2020. Itu yang industri 2020 itu lihatnya ke aktual 2019 atau 2020, Kak? 2020. Soalnya gini loh. Kan misalnya nih seluruh industri itu
diperoleh piutangnya itu dapat duitnya itu selama 37 hari, dalam 37 hari gitu kan. Sementara kita ini makin lama nih, kok 56 hari nih baru dapat duitnya, padahal kita kan di industri yang sama. Jadi kalau misalnya dibandingin sama industri tersebut, performa ataupun kinerja perusahaan ini jelek dong. Oke, iya kan? Jadi kalau misalnya performa perusahaannya itu untuk 2020 malah lebih lama nih untuk average collection period-nya dibandingkan si industri ini. Malah jadinya jawabannya harusnya tidak baik dong. Iya nggak sih? Gimana? Udah paham belum? 2019 sama 2020 lamaan 2020 56. Nah, terus 56 sama 37 bukannya lebih lama 56, Kak? Iya, karena dia ini tidak bagus kalau makin lama. Jadi makin cepat makin bagus. Begitu. Jadi gini-gini ya, time series kan itu liatinnya actual 2019 sama actual 2020. Jadi bandingin nih, ini kalau kamu sebelumnya udah tahu kan average collection period ini makin besar gitu angkanya makin gak bagus. Iya, paham itu. Iya, oke. Jadi kalau misalnya dilihat 2019, ini kan lebih rendah ya angkanya. Sementara actual 2020 kan lebih besar. Nah, sama dong, industri average malah lebih kecil. Si actual 2020 ini sendirian yang gede. Berarti yang 2020 ini kinerjanya jadi jelek dong. Ya nggak sih? Dibanding sama actual 2019 dan juga industrinya. Nah, kalau misalnya lebih jelek, lebih besar angkanya sendiri, berarti tidak baik. Soalnya kan average collection period ini, dia ini, makin gede, angkanya makin jelek. Soalnya terima uangnya juga makin lama, gitu. Kira-kira paham nggak ya? Ya, Kak, makasih, Kak. Oke, thank you juga ya udah nanya. Nah, kita lanjut kali ya, teman-teman. Jadi di sini ada inventory turnover. Oh ya, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya lagi, di sela aja ya, nggak apa-apa. Oke. Lalu ada inventory turnover. Jadi di sini bisa diketahui kalau perputarannya itu makin tinggi makin bagus. Ya, teman-teman. Jadi di sini makin tinggi makin bagus. Nah, kalau misalnya makin tinggi makin bagus, bisa dilihat di sini 2019 kan tinggi. Sedangkan actual 2020-nya lebih rendah nih dibandingkan 2019. Berarti jadinya tidak baik dong. Karena kalau misalnya dia lama gitu perputarannya ya. Jadi kayak ya kalau misalnya di perusahaan itu persediaannya ya di situ-situ aja, di gudang, terus nggak dijual, nggak di apa-apain deh. Nah, berarti nggak ada usaha dong kan ya. Kalau nggak ada usaha ataupun nggak laku, berarti nggak baik jadinya. Nah, jadi bisa dilihat kalau misalnya makin rendah, itu nggak baik. Nah, jadi kalau untuk time series 2020, itu tidak baik. Nah, sama juga dengan industri average. Jadi di sini kan perputarannya itu malah lebih tinggi nih dibanding actualnya perusahaan ini. Nah, kalau misalnya lebih tinggi, berarti industri itu sebenarnya makin maju. Cuman kita sendiri, perusahaan kita sendiri aja yang kayak lama banget perputarannya, nggak puter-puter, inventornya nggak kejual-jual gitu. Nah, berarti kita tidak baik juga untuk cross-sectional. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu mengenai inventory turnover? Oke, nggak ada ya. Nah, kita lanjut ke debt ratio. Jadi di sini debt ratio itu kalau kita kan ini perusahaan punya utang ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari rumusnya itu utang dibagi dengan total aset. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, tahu gitu ya, utang itu sebenarnya kan kurang bagus ya sebenarnya untuk perusahaan. Jadi kalau misalnya utangnya besar dibandingkan asetnya itu bisa merugikan perusahaan, bukan merugikan sih, memberikan resiko terhadap tidak dapat dibayarkan hutang tersebut. Jadi kalau misalnya rasio ini makin tinggi malah makin gak bagus, teman-teman. Jadi bisa dilihat di sini di actual 2020-nya lebih rendah dibandingkan actual 2019-nya. Nah, karena menurun atau lebih rendah daripada 2019-nya, jadi baik dong. Karena berarti ada utang yang dibayarin, ada yang dilunasi oleh di tahun 2020 ini, ataupun asetnya yang makin besar gitu. Jadi untuk time series-nya baik ya. Nah, sementara di industri average-nya ini juga gede nih, 65%. Untuk kita 2020, perusahaan kita 2020 itu 61,27%, lebih rendah, di mana yang debt ratio ini tadi kan lebih rendah malah lebih bagus. Jadinya ini baik juga, teman-teman. Baik, oke. Mungkin aku catat ya di sini, makin tinggi makin baik, makin rendah. Oke. Oke, jadi kita lanjut ke time interest earn. Jadi di sini kita bisa lihat kalau earnings before interest tax dibagi dengan interest. Jadi kalau misalnya untuk actual 2020 itu sebesar 2,79,
Sementara time interest earn untuk 2019 itu 2. Nah, di sini kalau untuk time interest-nya itu, interest-nya kalau misalnya kita makin kecil, berarti kalau pembandingnya makin kecil, itu berarti earnings before income interest and tax-nya lebih gede dong. Jadi kalau lebih gede, berarti hasilnya ini juga bakal lebih gede untuk time interest earn-nya, rasionya. Berarti kalau makin gede, makin bagus. Ya, berarti makin tinggi, makin bagus ya teman-teman. Jadi untuk 2020, ini karena lebih tinggi daripada 2019, jadi baik. Gitu. Nah, sementara untuk industrinya sendiri, ini kan rendah nih 1,8, bahkan lebih rendah daripada 2019-nya. Nah, berarti kalau misalnya rendah, itu berarti tidak baik, teman-teman. Maksud saya, kalau untuk perusahaannya itu baik ya. Untuk perusahaannya baik. Sementara yang industrinya itu nggak baik karena angkanya kecil. Oke, kita lanjut ke gross profit margin. Jadi di sini gross profit dibagi dengan sales. Jadi kalau misalnya ini lebih rendah, kan untuk actual 2020-nya itu 33,75%. Sementara untuk actual 2019-nya itu 40%. Nah, ini lebih rendah kan dibandingkan dengan 2019. Karena ini makin tinggi makin bagus, jadinya ini tidak baik teman-teman. Tidak baik ya untuk perusahaan. Tulis makin tinggi, makin baik. Oke, jadi kalau misalnya untuk industrinya sendiri, itu sebesar 30%. Jadi kalau dibandingin dengan actual 2020-nya, itu lebih rendah di industrinya. Jadi untuk actual 2020 perusahaannya lebih baik dong. Jadi kita isi baik. Oke, kita lanjut ke return on asset. Jadi di sini kalau misalnya return on asset-nya itu, di sini kan kita bisa diketahui kalau actual-nya itu 2019 adalah 4%. Sementara untuk actual 2020 adalah 4,36%. Jadi di sini untuk ROA semakin tinggi semakin baik ya teman-teman. Jadi semakin tinggi makin baik. Makin tinggi. Oke, jadi karena ini actual 2020-nya lebih tinggi daripada 2019, jadi dihitung baik. Jadi ini sebenarnya lebih ke hafal rumus dan juga pemahamannya terhadap makin tinggi lebih baik atau makin rendah lebih baik. Jadi nanti lebih gampang juga ngisi rasio yang ada di tabel ini. Kemudian di sini untuk industry average-nya kan 4%. Sementara actual 2020-nya lebih tinggi nih dibandingkan industrinya. Jadi dihitung baik dong, teman-teman. Nah, baik ya. Lanjut ke price earning ratio. Jadi di sini price earning ratio di mana di sini market price-nya kan tetap sama ya, berubah-ubah ya teman-teman per tahunnya biasa, tergantung dengan inflasi ataupun hal-hal lainnya yang mempengaruhi market price-nya. Sementara IPS-nya itu tergantung dengan income-nya perusahaan ini dan juga berapa lembar saham yang beredar. Sehingga kalau misalnya makin tinggi itu sebenarnya nggak baik untuk perusahaan dan juga untuk investor. Nah, jadi di sini bisa kita tulis makin rendah makin baik ya, makin rendah. Nah, kalau misalnya dilihat di actual 2019 itu sebesar 0,75, sedangkan actual 2020 itu 1,15. Nah, jadi karena actual 2020 itu lebih tinggi dibandingkan 2019, maka time series-nya itu tidak baik, teman-teman. Tidak baik. Nah, sama juga dengan industry average-nya, 1 itu lebih rendah ya dibandingkan actual-nya. Di sini actual-nya tinggi banget nih untuk perusahaan ini, jadi tidak baik untuk cross-sectional-nya. Tidak baik. Nah, kita lanjut ke market per book value ratio. Jadi di sini kalau misalnya makin rendah itu malah makin nggak baik, teman-teman. Jadi kalau makin tinggi kan makin bagus ya. Nah, karena kenapa? Karena di sini book value-nya bisa teman-teman lihat, book value pasti selalu sama. Karena common stock itu kan ada nilai par-nya ya, teman-teman. Nilai par-nya itu kan biasa sebenarnya hampir setiap waktu itu kan sama ya. Kecuali dia ada split share atau lain hal sebagainya, itu karena tetap sama, sementara market price-nya berubah-ubah. Jadi kalau misalnya market price-nya makin tinggi, itu kita dapat capital paid in excess-nya itu, keuntungan dari penjualan sahamnya itu lebih tinggi juga kan. Jadi kalau makin tinggi makin bagus. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di actual 2020 malah si perusahaan Jasa Bedor ini malah makin rendah. Jadi tidak baik nih untuk perusahaan. Tidak baik.
Nah, sama juga untuk industry average di sini kan 0,1 ya. Sementara si Zaza Bedor ini di 2020-nya lebih tinggi. Berarti dibandingkan dengan industri itu baik dong ya untuk Zaza Bedor karena makin tinggi makin baik. Nah, udah nih, kita kan dapat tidak baik ataupun baik dari perhitungan rasio dan juga perbandingan time series dan juga cross sectionalnya. Jadi di sini diminta buat bikin kesimpulan. Jadi kalau bisa teman-teman lihat di sini kan semuanya itu tidak baik kan. Udah pasti liquidity ratio untuk perusahaan itu juga tidak baik. Nah, di sini karena tidak baik, mungkin teman-teman bisa dipanjangin menjadi kesimpulan seperti berdasarkan perhitungan dari rasio, current ratio, dan juga quick ratio, menandakan bahwa keduanya memberikan hasil untuk time series dan juga cross-sectional tidak baik, maka untuk liquidity ratio perusahaan Zaza Bedor menunjukkan hasil tidak baik juga. Nah, kemudian ada activity ratio, di sini ada tidak baik, jadi fixed activity ratio untuk perusahaan Zaza Bedor ini juga tidak baik ya. Jadi kalian bisa bikin kesimpulan, nanti aku ketikin deh untuk paragraf atau kesimpulannya itu gimana. Oke, lanjut. Di sini ada debt ratio. Di sini kan baik semua nih. Karena baik semua, jadi di sini juga sama aja baik gitu. Nah, dari kesimpulan perhitungan debt ratio dan time interest earn itu mendapatkan semua hasilnya baik sehingga debt ratio dari perusahaan Zaza Bedor itu menunjukkan hasil baik. Kemudian profitability ratio itu kebanyakan baik ya. Jadi kalau misalnya ada tidak baiknya 1 atau baiknya 3, itu masih dihitungnya baik. Sementara kalau misalnya tidak baiknya 2 ataupun baiknya 2, itu kayak sama aja seri, itu bisa dibilang rasio dari perusahaan tersebut biasa-biasa saja, karena menunjukkan tidak baiknya sebanyak berapa, baiknya sebanyak berapa, sehingga rasio tersebut berada di kondisi yang sedang. Oke, kita lanjut. Jadi di sini baik. Karena baik berarti kesimpulannya juga baik. Nah, di sini untuk market rasionya kebanyakan itu tidak baik ya. Jadi fix ini tidak baik. Oke, jadi gitu deh untuk soal pertama esai. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke soal kedua. Mau nanya boleh? Iya, boleh. Oke. Jadi sorry sebelumnya tadi aku agak ketinggalan untuk ngitung book value per share itu return earning itu termasuk atau enggak ya, Ci? Atau cuma Jadinya common stock aja? Oke. Jadinya per common stock-nya. Jadi tadi itu aku salah ngomong, bukan ke return earning, karena return earning kan itu akumulasi laba dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara common stock itu jumlah saham biasa untuk perusahaan. Jadi per common stock ya, dibagi common stock per jumlah lembar saham yang beredar. Itu deh. Oke, Ci, makasih ya. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang lain yang mau nanya dulu sebelum kita masuk ke proforma income statement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke.